Kita mulai dengan materi yang pertama dulu, yaitu dasar-dasar manajemen pajak. Apa yang dimaksud dengan manajemen pajak? Ya. Secara umum, definisinya kurang lebih seperti ini. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Kalau kita perhatikan tujuannya itu ada dua kurang lebihnya ya. Yang pertama menerapkan peraturan secara benar. Kemudian yang kedua hasil yang diharapkan yaitu terjadinya efisiensi ya untuk mencapai laba dan likuiditas yang maksimal. Yang dimaksud efisiensi di sini tentu efisiensi dalam melakukan pembayaran beban pajak ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau beban pajak tinggi, laba turun. Laba turun berarti likuiditas tidak terlalu bagus. Ya. Jadi intinya manajemen pajak ini bertujuan menekan pembayaran pajak agar laba tinggi dan likuiditas bagus. Nah, untuk melakukan manajemen pajak ini ada beberapa instrumen yang dapat dilakukan ya. Yang pertama adalah perencanaan pajak, tax planning. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan. Ya tentunya ini menyangkut kepatuhan ya, tax compliance. Kemudian yang ketiga, pengendalian pajak, tax control ya. Kalau kalian perhatikan, tiga instrumen ini itu digunakan secara mix ya. Jadi tidak selalu menjadi pilihan ya, tapi itu dilaksanakan secara mix, secara ketiga-tiganya ya, bisa secara simultan. Sekarang kita bicara motivasinya. Ya. Kenapa manajemen pajak itu dilakukan? Yang pertama, karena tingginya tarif pajak. Ya, seperti yang kalian ketahui, untuk tarif PPh badan yang berlaku sekarang, yang mulai dari tahun 2020 ya sampai dengan 2021, dan kemudian seharusnya tahun 2022 turun ya menjadi 20%, tetapi dieliminir oleh Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, kembali menjadi 22% ya, dan ini berlaku seterusnya. Jadi kalau kalian perhatikan tarifnya kan 22%. Kalau kita bicara 22%, kalau dilihat dari bisnis itu sama seperti 1/5 laba perusahaan harus disetor ke pajak, ke negara ya. Jadi itu yang sebab pertama, tingginya tarif pajak. Kemudian kekurang gamblangan ketentuan, baik rumusan eksplisit ketentuan maupun semangat maupun maksud dan tujuan implisitnya. Jadi ada beberapa peraturan ya yang secara implisit maupun eksplisit itu saling berbenturan ya, atau saling kurang jelas ya. Kalau istilah di sini impresis, tidak kurang tepat ya. Jadi bukan kurang tepat, tapi tepatnya dia saling bersinggungan satu ketentuan dengan ketentuan lain sering, gitu ya. Atau disebut secara umum kekurang gamblangan, kekurang jelasan. Ya. Kemudian yang ketiga, terlalu kecilnya sanksi. Ya di mana-mana ya kalau sanksi kecil menimbulkan potensi orang untuk melakukannya. Ya. 4, kekurang wajaran atau kekurang merataan ya. Ya, terkadang ada beberapa peraturan, tentunya kalau kita perhatikan, misal contoh mudahnya pajak daerah saja, satu daerah dengan daerah yang lainnya bisa berbeda ya, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing, itu contohnya. Kalau di pemerintah pusat, nah ini terkadang misal contoh kayak PPN saja, untuk beberapa jenis usaha itu berbeda-beda ya. Misalnya ekspor 0% gitu kan, misalnya untuk orang pribadi punya kegiatan usaha
Nah, itu ada hitungannya 0,75% ya kali brutonya. Kemudian kalau untuk badan beda lagi ya. Yang kelima, distorsi dalam sistem perpajakan. Jadi ini agak ada kerancuan ya di dalam sistem perpajakan. Mungkin karena terlalu seperti yang sering analogi yang sering kita dengar, di Indonesia terlalu banyak peraturan satu sama lainnya, bisa jadi berbenturan, bisa jadi tumpang tindih ya. Itulah motivasi-motivasi yang melatar belakangi dilakukannya manajemen pajak. Sekarang kita lanjutkan slide berikut. Manajemen pajak yang baik. Ada 3 persyaratan utama. 1, tidak melanggar peraturan. 2, secara bisnis masuk akal. Kemudian yang ketiga, tentu didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Jadi ada 3 persyaratan untuk melakukan manajemen pajak yang baik. Yang pertama, saya ulangi lagi, tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian secara bisnis masuk akal. Kemudian yang ketiga, didukung oleh bukti-bukti yang memadai, yang valid, yang dapat diterima. Oke, kita lanjutkan. Yang berikut kita akan bahas lebih spesifik lagi, yaitu perencanaan pajak atau tax planning. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pajak? Perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematik atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban atau utang pajak baik saat kini maupun waktu mendatang. Sifatnya tentu seperti tujuan manajemen pajak tadi, yang mengurangi beban pajak secara legal, secara resmi, dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakan atau bukan mengurangi kesanggupan melunasi utang-utang pajak. Jadi kalau kita lihat di sini perencanaan pajak itu kita hanya bertujuan mengurangi beban pajak ya. Kalau kesanggupan memenuhi kewajiban ada, kesanggupan untuk melunasi ada, tapi dengan sengaja kita mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan cara tidak melanggar peraturan atau secara legal. Dengan kata lain, perencanaan pajak merupakan upaya subjek pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, yang disebut istilah perencanaan pajak itu sebenarnya instrumennya atau skemanya sudah ada dalam peraturan-peraturan. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Jadi bukan kita bertujuan melanggar peraturan, sudah ada peraturannya. Tinggal memanfaatkannya. Karena seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, salah satu motivasinya itu kan kekurang gamblangan, ketidakjelasan peraturan-peraturan antara satu sama lain. Ya, itu seringkali disebut dengan wilayah, ada wilayah abu-abu ya, gray area. Nah, itu sering kita memanfaatkan. Ya. Tapi tentunya kita mesti mendasarkan diri ke peraturan yang ada. Ya. Nah, beberapa konsep perencanaan pajak. Ini yang sering diterapkan ya secara teori ya. Dalam prakteknya tentu lebih banyak lagi. Yang pertama, pemanfaatan pengecualian pajak. Nah, di setiap ketentuan perpajakan, ya kalau kita bicara di undang-undang perpajakan, undang-undang PPN, undang-undang PPH ya, terus undang-undang PBB ya, PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, itu tentu di dalamnya pasti ada pasal-pasal yang menjelaskan pengecualian objek pajak. Ya.
Nah, pengecualian objek pajak inilah yang dapat kita manfaatkan, gitu kan. Sehingga kita tidak dibebani ya pajak terutama. Kemudian yang kedua, pengurangan tarif pajak menyeluruh. Nah, jadi kita memanfaatkan mungkin misalnya contoh itu ada tarif pasal 31E, ada pengurangan 50% gitu ya, pengurangan 50% dari tarif normal. Nah, itu kita bisa manfaatkannya. Optimalisasi pengurangan penghasilan. Ya, jadi kalau bahas ini bahasa mudahnya perbanyak beban atau expand. Ya. Nah, seperti yang kalian ketahui kalau kita bicara expand di dalam akuntansi ada 3 kelompok. Yang pertama adalah harga pokok, cost of sale. Yang kedua operating expense, beban operasi. Yang ketiga adalah non-operating expense, beban luar usaha. Nah, jadi kita bisa mengoptimalkan jumlah beban yang setinggi-tingginya. Percepatan pengeluaran. Ya, tentu dalam hal ini kita ingin mengakui beban di awal ya, dipercepat pengakuan bebannya. Karena tentu kalau kita ngakui beban lebih cepat, berarti pengurang dari penghasilan semakin besar ya. Nah, kalau pengurang penghasilan semakin besar, laba kecil berarti pajak juga kecil. Penundaan objek pajak. Jadi ada beberapa objek pajak yang harusnya sudah terutang pajak, itu kita berusaha melakukan penundaan atau kita sebut istilah lainnya menggeserkan, shifting. Kemudian yang berikut, strukturisasi penghasilan kena pajak menjadi tidak kena pajak. Jadi artinya kita melakukan perubahan struktur. Ya, kalau kita bicara penghasilan kan di dalam akuntansi ada 2 kelompok. Satu penghasilan usaha, kedua penghasilan luar usaha. Nah, tinggal kita mempelajarinya di mana yang bisa kita lakukan strukturisasi sehingga penghasilan usaha mau baik penghasilan usaha atau penghasilan luar usaha yang semula menjadi objek pajak menjadi tidak kena pajak dan sebagainya dan masih banyak lainnya. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak, tax avoidance. Jadi kalau kita bicara tax planning itu sebenarnya merupakan salah satu tools dari tax avoidance. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan ini dalam skala internasional tax planning dapat dilakukan dengan cara antara lain. Jadi kita bicara ini khusus untuk transaksi perusahaan multinasional. Memindahkan subjek pajak ke negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan. Memindahkan subjek pajak ke negara-negara yang dikategorikan ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus. Nah, negara-negara ini secara umum disebut kelompok negara tax haven ya. Jadi artinya suatu negara di mana kita bisa menikmati surga pajak yang dimaksud adalah pajaknya ringan, bahkan cenderung tidak ada 0%. Ya. Jadi kita memindahkan subjek pajaknya ke negara-negara yang masuk kelompok tax haven. Subjek pajak kita bicara berarti kan orang pribadi atau badan. Kemudian yang kedua, memindahkan objek pajak ke negara-negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan. Ini juga sama, cuman yang dipindahkannya adalah objek pajak. Sebagai contoh misalnya, Indonesia tarif PPh badannya 22%. Di Singapura 18%. Berarti kan ada perbedaan tarif PPh badan antara Indonesia dan Singapura. Indonesia 22%, Singapura 18%. Ini contoh mudah. Nah, artinya
ada suatu penghasilan, mungkin yang kita peroleh dari salah satu perusahaan kita di luar, misalnya dari misalnya dari India misalnya. Nah, daripada kita akui penghasilan tersebut di Indonesia yang nanti kena 22%, mending kita akui dulu di perusahaan kita di Singapura supaya dia kena nanti 18%. Jadi kita bisa hemat 4%. Jadi penghasilan yang seharusnya diakui di Indonesia, nah itu kita pindahkan ke Singapura, diakui di perusahaan kita di Singapura supaya kena tarif pajak yang lebih rendah. Ya. Nah, kalau yang dimaksud di sini bahkan lebih ekstrim, negara tax haven, misalnya Kepulauan Bermuda ya di Samudra Pasifik. Di Kepulauan Bermuda itu tarif pajaknya 0%. Jadi misal ada pendapatan kita yang kita dapat dari India, kita akui daripada diakui di Indonesia dikenai pajak PPh badan 22%, dianggap sebagai pendapatan luar negeri ya, diakui di Indonesia, lebih baik diakui di perusahaan anak kita, perusahaan kita yang ada di Kepulauan Bermuda. Karena kalau diakui penghasilannya di sana, maka tarif PPh badannya 0%. Kalau bahasa lainnya, secara total uang kita juga hanya berada di kantong kiri dan di kantong kanan. Kantong kiri Indonesia, kantong kanan Kepulauan Bermuda. Tapi dua-duanya uang kita juga. Itu kurang lebih. 3. Memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara memberikan perlakuan khusus keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan tertentu. Ya, ini bahkan dua-duanya ya, subjeknya dan objeknya dipindahkan. Ya. Ini mungkin pernah terjadi dulu ya, ada perusahaan Adidas ya, dulu di Indonesia, pabrik Adidas. Sekarang mereka pindah ke Malaysia. Jadi subjek dan objeknya dua-duanya ikut pindah. Cuma pindahnya ke Malaysia. Harusnya pindahnya ke Kepulauan Bermuda, Cayman ya, di Luxembourg ya. Itu di negara-negara yang masuk kelompok tax haven yang pajaknya 0 harusnya. 4. Mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah. Ya, jadi artinya kita memilih ya, memilih. Mungkin kurang lebihnya contohnya begini ya kali ya. Ini. Misalnya ada sebuah jasa. Kalau misalnya jasa diterima orang pribadi kan 2,5% PPh pasal 21. Nah, itu kalau dipindahkan dari orang pribadi ke badan yang terima penghasilan tersebut badan, itu kan kena PPh pasal 23 tarif 2% ya. Itu contoh yang sederhana ya. Jadi kita tetap pertahankan, kita cari alternatif di mana beban pajak yang paling rendah tanpa melanggar peraturan tentunya dan sebagainya. Itu masih banyak cara-cara lainnya. Oke, itu adalah perencanaan pajak atau tax planning. Jadi kita kembali ke perencanaan pajak, tax planning, itu mengikuti skema yang memang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Dan tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, perencanaan pajak atau tax planning itu merupakan salah satu bentuk dari tax avoidance, penghindaran pajak. Nah, di slide berikut kita akan bahas tentang tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance, penghindaran pajak, tax evasion itu penggelapan pajak, atau ada yang menerjemahkan penyelundupan pajak. Tapi saya suka penggelapan pajak. Jadi secara umum ini ada dua cara untuk meminimalkan beban pajak. Itu cara yang pertama, tax avoidance, yang kedua tax evasion.
Nah, kalau tax avoidance ini umumnya itu upayanya itu legal, ya. Karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Ya. Nah, kelemahan dalam peraturan ini biasanya disebut istilah lainnya loophole, ya, loophole. Kemudian yang tax evasion, yang penggelapan pajak, itu merupakan suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan. Tentunya ilegal, ya, dan cenderung mengarah kepada sesuatu tindak pidana perpajakan. Nah, kedua-dua ini tentunya sama, ya, bertujuan tax avoidance maupun tax evasion itu bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Tax avoidance umumnya menyangkut perbuatan yang masih dalam koridor hukum. Meskipun tindakan tax avoidance berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang. Ya, saya kira udah jelas ini, ya, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya. Jadi ketentuan, misal contoh mudahnya, ya tadi maksud dari pembuat undang-undang PPH, ya, dalam hal ini pemerintah dan DPR, ketentuan pasal 21 dibuat untuk ini, ketentuan PPH pasal 23 dibuat untuk ini, ya. Jadi pasal 21 dan 23 masing-masing ada tujuannya dibuatnya undang-undang itu. Nah, kemudian ya, tinggal kita memanfaatkannya. Ya. Ada satu transaksi yang merupakan objek pajak. Kita lihat dari sudut pasal 21 bisa masuk, di pasal 23 bisa masuk, tapi yang berbeda adalah si penerima. Kalau yang terima orang pribadi pasal 21, kalau badan pasal 23. Nah, tinggal kita geser. Kwitansi, invoice dirubah. Yang orang pribadi rubah menjadi badan, ya, dan seterusnya. Dan tentunya praktek seperti ini kan tidak seperti yang diinginkan oleh pemerintah dan DPR tentunya, ya. Jadi jangan tanya, Pak boleh nggak? Nggak boleh lah jawaban mereka. Yang maksudnya dibuat undang-undang bukan seperti itu, ya. Tapi ya memanfaatkan. Nah, tax avoidance secara umum kalau kita perhatikan itu dilakukan biasanya secara masif, ya, ciri khasnya. Kalau kita kembali ke sini, ya memang secara umum dia masih dalam koridor hukum, tapi dia ya, tadi berlawanan dengan maksud dari pembuat undang-undang, dan umumnya ini dilakukan secara masif, ya, artinya meliputi semua aspek pajak. Contoh praktik tax avoidance, ya. Ini hanya contoh saja, ya. Kalau kita bicara keseluruhan banyak sekali dalam prakteknya. Ini buat contoh untuk memahaminya saja. Misalnya hibah. Seorang kakek memberikan harta hibahan berupa tanah dan bangunan kepada cucunya. Jadi kakek beri tanah kepada cucunya. Nah, menurut ketentuan pajak, hibah antara kakek ke cucu objek pajak. Ya. Karena si penerima dalam hal ini cucu bukan merupakan garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi kakek, anak, cucu. Jadi kalau lurus 1 derajat hanya anak, cucunya tidak termasuk. Ya. Jadi kalau kakek ngasih ke anak itu bukan objek pajak, tapi kalau kakek ke cucu itu objek pajak. Nah, untuk menghindari pajak, nah, dibikinlah akte hibah. Yang pertama kakek ke anak dulu, akte hibahnya. Kakek ke anak berarti bukan objek pajak. Nah, kemudian dibuat akte hibah kedua, anak ke cucu. Nah, akhirnya kan sampai harta itu ke cucu, ya. Dengan demikian transaksi pemberian hibah
tidak kena pajak. 2, pinjaman nominal besar ke bank. Nah, kalau kita bicara utang, ya utang pemegang saham. Jadi kalau kita bicara di neraca, di sebelah kredit ada struktur utang dan modal ekuitas. Nah, di sana ada utang pemegang saham, ada modal pemegang saham. Nah, menurut ketentuan pajak ada ketentuan DER, Debt Equity Ratio. Nah, yang berlaku sekarang adalah 4:1. Artinya pajak memperkenankan beban bunga yang berasal dari utang sebagai beban bunga tersebut diakui sebagai biaya yang tidak dikoreksi jika rasio utang dengan modal adalah 4:1. Apabila melampaui rasio tersebut, maka selisih bunganya dikoreksi fiskal. Itu ketentuannya. Nah, kita manfaatkan. Kita lihat di neraca, ternyata pinjaman masih 0. Gini kurang lebih. Laba rugi, laba cukup tinggi. Kalau laba cukup tinggi, berarti pajak yang kita bayar cukup tinggi. Nah, kita lihat di neraca, rasio utang dengan modal masih berimbang, misalnya 1:1 ya. Jadi 1 utang 1 modal misalnya. Nah, berarti untuk mengurangi laba bisa kita masukkan beban bunga. Nah, beban bunga berasal dari pinjaman. Berarti kita bisa meng-create pinjaman ke pihak lain atau ke pemegang saham sehingga nanti beban bunganya bisa mengurangi laba. Tapi tentunya kita harus memperhatikan faktor rasio DER 4:1. Apabila sudah melampaui rasio tersebut, berarti tools ini, pinjaman nominal besar ini tidak dapat digunakan lagi karena sudah maksimal ketentuan DER. Jadi batasan kita ini di sini maksudnya hanya maksimal pinjaman yang dapat dimanfaatkan tersebut harus memperhatikan faktor rasio DER. Jangan sampai melampaui. Karena kalau melampaui, menurut ketentuan perpajakan, selisih bunganya harus dikoreksi fiskal. Makanya dalam kita menerapkan tax avoidance ini, kita melihat peluang-peluang ya. Kalau peluang ini masih mungkin, kita gunakan. Kalau nggak mungkin, jangan. Kita cari peluang lain. Karena intinya, itu jangan melanggar aturan. Yang ketiga, pemanfaatan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Keringanan yang didapat oleh pengusaha UMKM melalui PP nomor 23 tahun 2018 itu sering disalahgunakan. Ya, tentunya dengan cara membuat badan usaha baru yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, di ketentuan PP 23 juga menyebutkan ya, kalau orang pribadi punya kegiatan usaha itu kan maksimal bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% ini kurang 5 tahun. Kalau CV 4 tahun, kalau PT 3 tahun. Ya lumayan ya untuk menghemat beban pajak selama ya kalau kita pakai CV itu berarti 4 tahun kita bisa memanfaatkan fasilitas PP 23 ini. Kalau bentuknya PT agak lebih pendek 3 tahun ya kita bisa memanfaatkan. Tapi tenang, biasanya dibuat lagi PT baru ya. Nah itulah contoh-contoh penerapan tax avoidance dan masih banyak lagi tentunya. Kita lanjutkan membahas tentang tax evasion, penyelundupan. Tax evasion merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak ilegal yang dapat dihukum dengan sanksi pidana.
Tax evasion merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak. Ini contoh sederhananya, ya. Ini contoh klasik kalau saya menyebutkannya. Contoh klasiknya memperkecil laporan jumlah penghasilan under declare revenue. Penghasilan misal sebagai contoh 1 miliar dilaporkan hanya 600 juta gitu ya. Itu cara-cara klasiknya. Atau bahkan melaporkan kerugian. Jadi penghasilan dikecilin, biaya dibesarkan, akhirnya rugi. Tapi ini pun menimbulkan ya indikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Karena salah satu prioritas pemeriksaan pajak adalah perusahaan yang mengalami rugi. Rugi terus-menerus yang bukan yang bukan perusahaan baru berdiri. Karena kalau perusahaan baru berdiri memang masih dimaklumi kerugiannya, maka ada fasilitas kompensasi kerugian fiskal selama 5 tahun. Tetapi kalau perusahaannya sudah lama berdiri dan itu tiap tahun rugi, itu bisa menimbulkan potensi dilakukannya pemeriksaan pajak. Itu contoh klasiknya. Jadi intinya catat penghasilan yang tidak sesungguhnya lebih kecil, ya, sehingga jumlah pajak yang terutang lebih kecil, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Ada bentuk lain tax evasion, yaitu kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, seperti melakukan penyuapan terhadap petugas pajak, ya, atau tindakan intimidasi lainnya. Ada juga jenis tax evasion yang memang sudah diatur di dalam undang-undang, ya, di paket undang-undang ya, perpajakan. Baik itu undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PBB, ya, undang-undang biaya materai, PPSP, dan lain-lain. Ya. Nah, apa tindak pidana di bidang perpajakan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang? Ini di sini saya mengutip beberapa pasal ya. Pasal 38, pasal 39, pasal 39A, 41, 41A, 41B, pasal 41C, pasal 43 Undang-Undang KUP. Kalau di PBB pasal 2425, di biaya materai pasal 1314, di PPSP pasal 41A, kemudian ini pasal 7 yang Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini artinya di sana sudah diancam hukuman bagi yang pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Misalnya sebagai contoh pasal 38 ya Undang-Undang KUP. Pasal 38 ini mengatur itu terhadap perbuatan setelah pertama kali ya. Jadi kealpaan ya. Jadi kesalahannya kealpaan, tapi perbuatan ini sudah dilakukan kedua kalinya dan seterusnya ya. Jadi perbuatan setelah pertama kali. Kealpaan dalam hal apa? Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Kalau pasal 39 ini sama kesalahannya seperti pasal 38 kurang lebihnya, tetapi kalau pasal 39 ini ada unsur kesengajaan. Kalau 38 kealpaan kedua kalinya, kalau 39 kesengajaan. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak melaporkan sebagai pengusaha kena pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
Itu contohnya ya. Ini pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang KUP. Ya. Untuk yang lain saya rasa kalian bisa searching atau baca langsung di undang-undangnya. Ini pasal lanjutan pasal 39 ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang disebutkan di pasal 39 ini itu dapat dikategorikan sebagai take evasion. Ya. Ini contohnya menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan dan seterusnya, tidak menyimpan buku catatan, ya. Nah, untuk kewajiban menyimpan buku catatan dan dokumen seperti yang kalian ketahui itu adalah 10 tahun ya. Bisa berbentuk fisik atau elektronik. Kemudian lanjutnya tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Oke, saya kira itu kurang lebih tentang tax evasion. Saya lanjutkan dengan kebijakan anti tax avoidance. Ini kebijakan anti tax avoidance ini lebih banyak dirumuskan untuk menghadapi praktik-praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ya. Apa saja kebijakan-kebijakan anti tax avoidance yang telah dirilis ya untuk menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Nah, itu antara lain itu adalah yang terkait dengan implementasi ya di dalam undang-undang domestik masing-masing negara. Itu yang pertama adalah terkait dengan controller foreign company. Controller foreign company. Itu CFC ya. Jadi perusahaan di satu negara mengendalikan perusahaan di beberapa negara ya. Kemudian itu ada pengaturan ya. Kemudian berikutnya arm's length rule. Ini konsep nilai wajar. Jadi transaksi perusahaan multinasional di satu negara ke negara lain itu sudah diatur ya untuk mencegah penghindaran pajaknya melalui konsep arm's length nilai wajar, dan masing-masing negara yang telah meratifikasinya harus mengatur di dalam undang-undang domestiknya masing-masing. Dan Indonesia sudah menerapkannya. Kemudian Advance Pricing Agreement. Jadi artinya ada satu transaksi yang menjadi sengketa dua negara ya, itu dapat diselesaikan melalui mekanisme Advance Pricing Agreement. Kemudian debt to equity ratio, itu yang ketentuan DER. Itulah contoh-contoh penerapan peraturan yang secara multinasional yang diikuti oleh beberapa negara untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Seperti tadi kan tax avoidance itu kan menggeserkan subjek pajak dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian tax avoidance juga itu menggeser objek pajak dari satu negara ke negara yang lain. Bahkan bisa kedua-duanya, subjek pajak dan objek pajak digeser, dipindahkan. Nah, jadi artinya kalau ada kerjasama beberapa negara terkait kebijakan anti tax avoidance ini, jadi digeserkan kemanapun harusnya dia tidak dapat menghindari, harusnya. Tetapi yang jadi masalah, tidak semua negara di dunia ini meratifikasi kebijakan anti tax avoidance ini. Ya, ada beberapa negara yang tidak setuju, yang tidak menerapkan, tidak ikut dalam penerapan kebijakan tax avoidance ini, anti tax avoidance ini. Salah satunya Singapura. Oke, saya kira itu.
Untuk materi pertama, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Berarti bagus ya. Saya bisa lanjut ke materi berikutnya biar cepat selesai. Baik, saya lanjutkan materinya. Strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Nah, kalau kita bicara tax planning, seharusnya tax planning itu sudah dimulai sejak awal bisnis, ya. Salah satunya memilih bentuk usahanya. Karena pemilihan bentuk badan usaha di awal bisnis menentukan besarnya beban pajak yang akan ditanggung. Tingkat keuntungan bisa sama antara beberapa badan usaha. Tapi besar beban pajak yang ditanggung bisa berbeda. Misal contoh, ingin bergerak di bidang konveksi, misal sebagai contoh. Nah, untuk usaha konveksi yang akan dibuka ini, apakah kita akan menggunakan orang pribadi, ataukah menggunakan badan usaha CV, ataukah menggunakan badan usaha perseroan? Nah, kalau kita bicara 3 bentuk tersebut, kan tingkat keuntungannya tetap sama, yaitu bisnis konveksi, ya. Tergantung pengelolaan bisnisnya. Tingkat keuntungannya sama. Kalau kita baik itu menggunakan orang pribadi, CV atau perseroan. Tapi beban pajaknya bisa berbeda. Itu maksudnya. Ada 3 entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui undang-undang perpajakan. Yang pertama, perseroan terbatas PT, koperasi, dan yayasan. Kedua, persekutuan. Nah, persekutuan di sini antara lain persekutuan firma, persekutuan kombanditer CV, yang ketiga persekutuan perdata atau dagang atau kongsi dagang. Yang ketiga perseorangan. Nah, dilihat dari aspek legalitas, bentuk perseroan terbatas PT, koperasi, dan yayasan itu masuk kelompok entitas berbadan hukum. Kenapa? Karena selain akte notaris, harus ada tahap berikutnya adalah pengesahan Menteri Kehakiman atas akte pendirian dan anggaran dasarnya. Jadi maka bentuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan masuk kelompok entitas berbadan hukum. Sedangkan yang bentuk usaha persekutuan, baik persekutuan firma, persekutuan kombanditer atau CV, atau persekutuan perdata atau kongsi dagang, dan usaha perseorangan. Ya, kalau kalian perhatikan di sini berarti 2 ya, persekutuan dan perseorangan. Itu merupakan entitas tidak berbadan hukum. Jadi cukup dengan akta pendirian saja. Tidak perlu pengesahan Menteri Kehakiman. Kita lanjut, definisi badan menurut pajak. Ada di pasal 1 Undang-Undang KUP. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal. Kalian perhatikan di sini kata-kata definisi badan, sekumpulan orang dan atau modal. Jadi kalau kita bisa pahami, ini adalah persekutuan orang. Kalau namanya persekutuan orang berarti terdiri dari beberapa orang.
dan atau persekutuan modal. Ya, jadi ada dua ya, badan menurut pajak, persekutuan orang dan atau persekutuan modal, yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer atau CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa atau ormas, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap atau BUT. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, definisi badan menurut pajak, kata kuncinya adalah persekutuan orang, berkumpulnya orang-orang, melakukan kegiatan usaha, dan persekutuan modal. Ya. Nah, ini contohnya banyak sekali ya dijabarkan di sini. Dari mulai perseroan terbatas sampai dengan bentuk usaha tetap. Nah, karena definisi badannya sangat luas, ya, maka atas mereka diberikan NPWP badan. Coba kita bahas sekilas ya, kita pahami tentang perseroan terbatas. Untuk perseroan terbatas itu diatur di Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, kalau kita bicara perseroan terbatas, ya badan itu adalah wajib pajak badan dalam hal ini. Tarifnya berarti yang berlaku adalah 22% ya, mulai tahun 2020 dan seterusnya ya, 22%. Nah, untuk yang badan ini ada ketentuan pasal 4 ayat 3 ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ini Undang-Undang nomor 11 ini Undang-Undang Cipta Kerja ya. Itu menyebutkan dividen yang diterima oleh orang pribadi sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dan badan dikecualikan dari objek pajak. Jadi kalau kalian perhatikan di pasal 8 ayat 3 huruf F Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020, dividen yang diterima orang pribadi dengan syarat ini dan badan, dividen yang diterima oleh badan itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, kalau kita lihat berarti perseroan terbatas ketika membagi dividen itu tidak lagi kena pajak ya. Kalau dividen itu dibagikan kepada badan usaha, artinya pemegang sahamnya itu bentuknya badan usaha, perseroan juga, berarti dia bukan wajib pajak. Tapi kalau dividen itu dibagi kepada pemegang sahamnya itu yaitu orang pribadi, maka ada syaratnya. Sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI, maka atas pembayaran dividen tersebut tidak dikenakan pajak karena merupakan dikecualikan dari objek pajak. Berarti dengan ada ketentuan baru ini terhadap perseroan terbatas, maka sama seperti ketentuan berlaku di badan usaha lainnya, bentuk persekutuan komoditer CV, atau badan usaha yang modal dasarnya tidak terbagi atas saham. Kan kalau kita bicara badan usaha, ada modal dasar yang terbagi atas saham disebut perseroan terbatas. Tetapi ada juga badan usaha yang modal dasarnya tidak terbagi atas saham, contohnya CV ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu tidak lagi dikenakan pajak, itu berarti sama dengan bagi hasil ya.
dibentuk Badan Usaha Persekutuan Komunitas atau CV. Juga sama, tidak dikenakan pajak. Kita lanjutkan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ketentuan koperasi ini ada diatur dalam Undang-Undang 17 2012 tentang perkoperasian. Nah, kalau kita lihat dari aspek pajak, koperasi adalah masuk kelompok wajib pajak badan, berarti berlaku tarif pajak 22%. Kita lanjut yayasan. Yayasan diatur di Undang-Undang 28 tahun 2004, ya, yang yaitu merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya 16 2001. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan bisa melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan juga sama masuk kelompok wajib pajak badan, berlaku tarif pajak 22%. Oke. Itu adalah 3 entitas berbadan hukum, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Sekarang kita lanjut ke usaha persekutuan, yang tadi contohnya persekutuan komunitas atau CV, firma, atau kongsi. Ada 3 macam badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komunitas atau CV. Kita mulai yang pertama, persekutuan perdata atau dikenal istilah lainnya partnership. Nah, kalau kita bicara persekutuan perdata, partnership itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu di pasal 1618 sampai dengan 1652. Persekutuan perdata adalah perjanjian di mana 2 orang atau lebih, biasanya berprofesi sama, mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu, bisa berbentuk barang, uang, ataupun kalian, ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena. Kalau kita bicara persekutuan perdata, berarti dia masuk kelompok wajib pajak badan, berlaku tarif 22%. Nah, di pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPH menyebutkan bagian laba. Jadi dalam hal ini maksudnya pembagian laba. Pembagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komunitas CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan objek pajak. Jadi misal di akhir tahun laba persekutuan perdata ini misalnya ada laba terus dibagi-bagi kepada anggota yang terlibat, ya, maka pembagian laba itu bukan merupakan objek pajak. Kita lanjutkan persekutuan firma. Untuk persekutuan firma belum ada undang-undangnya, ya. Itu masih diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di pasal 15 sampai dengan pasal 35. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan atau untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma. Firma masuk kelompok wajib pajak badan, berlaku tarif 22%. Sama seperti di persekutuan perdata, pembagian laba, ya. Jadi di akhir tahun ada pembagian laba. Kalau di perseroan istilah ini disebut dividen, ya. Kalau di luar perseroan disebut pembagian laba. Itu bukan kepada anggota firma, itu bukan merupakan objek pajak.
Kita lanjutkan persekutuan komoditer atau CFI. Itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD pasal 15 sampai pasal 32. Persekutuan komoditer atau CV adalah suatu perseroan yang untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk keseluruhnya atau disebut tanggung jawab slider pada suatu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal atau geldsetter pada pihak lain. Jadi ada, kalau istilahnya ada yang aktif, ada yang pasif. Aktif artinya dia bertanggung jawab, mengelola, sedangkan yang pasif itu hanya sebatas pemberi modal. CV masuk kelompok wajib pajak badan, tarif pajaknya 22%. Ini sama ya, pembagian laba kepada persero aktif maupun persero pasif itu bukan objek pajak. Sama ya, seperti slide sebelumnya, itu diatur di pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Kita lanjut usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah badan usaha. Bukan badan kali ya, bentuk usaha. Yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Biasanya memiliki nama, perusahaan dagang atau PD, usaha dagang atau UD, usaha perseorangan atau UP, dan lain sebagainya. Usaha perseorangan termasuk entitas tidak berbadan hukum. Nah, usaha perseorangan baik yang menggunakan nama PD, UD, atau UP ya dalam prakteknya, dan banyak lagi istilah-istilah lain ya. Itu masuk kelompok wajib pajak orang pribadi. Menurut ketentuan pajak berarti dalam menghitung pajak terutangnya mereka mendapat pengurangan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kemudian tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang berlaku sampai dengan tahun 2021 dulu ya. Ini sebelah kiri, ini adalah tarif pajak wajib pajak orang pribadi yang berlaku sampai dengan 2021. Itu kalau kalian perhatikan ada 4 lapisan, 4 layer, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Dengan masing-masing batas lapisannya, threshold di sebelah kiri. Nanti, mulai tahun pajak 2022, tarif pajak orang pribadi itu sudah berubah. Ya. Ini dirubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu sekarang menjadi 5 layer, 5 lapisan. 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, kemudian ada perubahan di layar pertama, di lapisan pertama, yang menjadi objek 5%, itu threshold-nya sampai dengan 60 juta. Kalau sebelumnya 50 juta. Ya. Perubahannya seperti itu. Kita lanjutkan faktor-faktor dalam pemilihan bentuk usaha. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha. Yaitu yang pertama, antara lain ya. Yang pertama, bagaimana hubungannya, kaitannya antara tarif PPh orang pribadi dengan tarif PPh badan. Kemudian yang kedua, pengenaan PPh secara berganda.
baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada pemilik atau pemegang saham. Ya. Seperti tadi ya, untuk nomor 2 ini tadi kurang lebih sudah saya jelaskan sekilas. Jadi tarif PPh badan, jadi atas nama usaha itu kena tarif PPh badan, yaitu 22%. Nah, ketika ini dibagikan kepada pemilik, nah kita lihat apakah pembagian ini kena pajak atau tidak. Nah, kalau bentuknya usaha itu perseroan terbatas, dulu kena, yaitu pembagian laba ini namanya dividen. Tapi sekarang sudah tidak kena lagi ya. Nah, kalau bentuknya itu bukan perseroan terbatas, misalnya CV ya, atau bentuknya firma, persekutuan perdata, nah, pembagian laba kepada pemilik atau pemegang saham itu memang ketentuannya dari dulu tidak dikenakan pajak. Jadi artinya kita mesti memperhatikan beberapa ini, jangan sampai di perusahaan, di usaha, di badan usaha sudah kena, ketika dibagikan juga kena lagi. Itu yang disebut secara berganda. Adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto atau kompensasi kerugian dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk badan usaha tertentu. Jadi artinya ada faktor kita harus memperhatikan tentang fasilitas kompensasi kerugian. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan faktor mungkin ada kredit investasi untuk bentuk badan usaha tertentu. Terkadang misal sebagai contoh ya, itu ada fasilitas pajak yang di fasilitas perpajakan untuk kredit investasi untuk usaha-usaha tertentu yang berbentuk perseroan yang bergerak dalam usaha tertentu. Nah, jadi fasilitas perpajakan untuk kredit yang wajib pajaknya menggunakan kredit investasi dalam bidang tertentu di daerah tertentu tersebut hanya bisa dimanfaatkan oleh bentuk badan usaha tertentu ya. Jadi itu harus kita juga pertimbangkan ya, untuk dapat menikmati fasilitas perpajakan. Karena kalau kita salah pilih misalnya, berarti nanti takutnya kita tidak dapat menikmati fasilitas perpajakan tersebut. Kemudian yang keempat, kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas kumulasi laba, pajak atas penghasilan pribadi, holding company, dan sebagainya. Mungkin contohnya misalnya sebagai contoh begini. Contoh kayak pemilihan KLU ya, klasifikasi lapangan usaha. Kemarin sempat waktu di masa pandemi itu apa namanya? Ada beberapa wajib pajak yang menyesal telah memilih kode KLU secara apa ya? Secara asal ya. Kadang-kadang begini, ketika membentuk badan usaha, ya, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, nah kode lapangan usaha itu yang menentukan adalah wajib pajak. Dia akan bergerak dalam bidang apa. Nah, seringkali dalam pengajuan permohonan tersebut, kode KLU diisi dengan asal. Ya, paham ya? Nah, kemudian ketika pandemi kemarin, ada beberapa fasilitas insentif perpajakan yang diberikan pemerintah hanya kepada KLU tertentu saja. Nah, ternyata KLU yang misalnya contoh, ada dulunya dia menggunakan KLU perdagangan besar. Tapi kemudian dalam prakteknya dia perdagangan eceran misalnya. Ternyata fasilitas insentif di masa pandemi hanya diberikan kepada KLU yang masuk kelompok perdagangan eceran. Yang perdagangan besar tidak dapat fasilitas. Nah, padahal waktu mendaftarkan pertama kali dia menggunakan KLU perdagangan besar, padahal dalam prakteknya dia perdagangan eceran. Gara-gara KLU-nya masuk perdagangan besar, maka dia tidak dapat menikmati fasilitas insentif perpajakan di masa pandemi. Padahal dalam prakteknya sebenarnya dia masuk perdagangan eceran. Itu sebagai contoh ya. Jadi artinya jangan asal-asalan memilih kode KLU itu. Memang harus sesuai dengan keadaan di lapangannya. Kita dalam bergerak dalam bidang apa? Nah, kita apabila misalnya dalam bisnis hal yang biasa kita melakukan perubahan. Dulu bisnis di sini, KLU sekian. Kemudian kita
berubah bisnis, berubah orientasi bisnis kita. Maka ajukan permohonan perubahan KLU agar mengikuti bisnis yang sesungguhnya. Karena kalau kita tidak melakukan perubahan KLU dengan tertib, dikhawatirkan ada beberapa fasilitas insentif perpajakan itu tidak dapat kita nikmati gara-gara kita tidak KLU kita tidak sesuai. Itu contohnya saja. Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk badan usaha ini salah satunya seperti itu. Nah, sekarang saya berikan ilustrasi bagaimana kita melakukan strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk badan usaha. Nah, ini kita kasih ilustrasi angka-angka ya, dan perhitungan pajaknya. Untuk ilustrasi ini, asumsi yang digunakan adalah pertama, tidak ada koreksi fiskal. Jadi artinya kita mengabaikan koreksi fiskal. Kemudian yang kedua, tarif yang kita gunakan adalah tarif pasal 17. Oke. Di sebelah kiri ini adalah kita ambil dari laba rugi ya, laporan laba rugi. Misalnya income-nya 60 juta. Maaf, sorry. 60 juta. 60 miliar ya. Misalnya penghasilan 60 miliar. Kalau kita menggunakan badan usaha PT perseroan 60 miliar. Jika kita menggunakan CPP Perdata ya tentu sama ya, 60 miliar juga. Jika kita menggunakan perseorangan 60 miliar, asumsi sama. Kita hanya ingin lihat beban pajak jika menggunakan bentuk badan usaha PT berapa, jika menggunakan CPP Firma Perdata berapa, jika menggunakan perseorangan berapa. Tujuan kita untuk ilustrasi itu seperti itu. Kemudian diketahui harga pokok COGS 58 miliar 800 juta. Sehingga ada gross margin laba kotor 1 miliar 200 juta. Operating expense 500 juta. Sehingga laba sebelum pajak net income before tax 700 juta. Jadi kita samakan di 3 bentuk badan usaha. Sekarang kita mulai menghitung pajak terutang, beban pajak terutang. Asumsi yang kita gunakan tadi tidak ada koreksi fiskal, berarti dasar pengenaan pajak terutang langsung dari laba sebelum pajaknya, karena diasumsikan tidak ada koreksi fiskal. Kita mulai bentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas masuk kelompok wajib pajak badan, tarifnya 22%. Nah, ada ketentuan, nah ini tarif pasal 17 ya. Ada ketentuan pasal 31E. Apabila peredaran bruto itu melebihi 4,8 miliar, tapi masih di bawah 50 miliar peredaran brutonya, maka mendapat pengurangan 50% dari tarif pasal 17. Ini ketentuan pasal 31E. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ilustrasi kita, income peredaran bruto melampaui 50 miliar. Berarti tidak berlaku ketentuan pasal 31E. Jadi kita langsung kenakan pasal 17 dengan tarif 22%. 22% kali 700 juta. Maka beban pajak yang ditanggung atau terutang 154 juta. Laba setelah pajak, net income after tax tentu dikurangi dengan beban pajak terutang ini. Sisanya adalah 546 juta. Nah, misal laba setelah pajak ini
kita bagikan kepada pemegang saham, baik orang pribadi atau badan, maka atas pembagian laba atau dividen tersebut tidak dikenakan pajak. Yang tadi di slide sebelumnya itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi PPh atas dividen 0% untuk perseroan terbatas. Nah, sehingga keseluruhan laba setelah pajak ini diterima oleh pemegang saham. Jadi return yang diterima oleh stakeholder yaitu keseluruhannya 546 juta. Karena tidak dipotong PPh atas dividen. Oke, sekarang kita lihat rasio beban pajaknya. Total tax 154 juta, yaitu berasal dari corporate tax yang rate 22% dengan PPh atas dividen 0, ya, sehingga totalnya 154 ditambah 0 sama dengan 154 juta. Kemudian untuk nilai net income before tax, laba sebelum pajak 700 juta. Nah, jadi total tax dibagi dengan net income before tax, kita dapat rasio 22%. Itu kalau perseroan terbatas. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan jika bentuk badan usahanya CV, firma, atau perdata. Atau persekutuan perdata. Sama basisnya, net income before tax 700 juta. Nah, CP firma persekutuan perdata masuk ke kelompok wajib pajak badan, berarti berlaku tarif pasal 17 yang berlaku sekarang 22%. Ini tarif berlaku mulai 2020 ya. 22% kali 700 berarti sama seperti PT. Nah, kalau kalian perhatikan pembagian laba, jadi laba setelah pajak kan 546 juta. Apabila ini seluruhnya dibagikan kepada persero, aktif maupun persero pasif, komoditer, maka pembagian laba tersebut bukan objek pajak. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Maka keseluruhannya bisa menjadi return bagi stakeholder, yang bagi pemilik CP, firma, atau persekutuan perdata. Sehingga total tax dengan net before tax rasionya adalah 22%. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk usaha PT dan CP, firma, persekutuan perdata sama. Persentase beban pajaknya sama 22%. Ini setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu November 2020. Tapi kalau misalnya tahun pajak di sini 2018-2019, berarti kalian harus ingat PPh atas dividen masih berlaku saat itu. Jadi harus dihitung di sini, ya. PPh atas dividen kepada orang pribadi itu adalah pasal 4 ayat 2 tarif 10% yang berlaku sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. 10%. Berarti harus diperhitung 10% di sini. Nah, kemudian corporate tax ditambah dengan pajak dividen, itulah total tax yang beban pajak. Bagikan dengan net income before tax, maka tentu persentase beban pajak akan lebih tinggi untuk perseroan terbatas. Ini jika tahun pajak yang kita jadikan perhitungan sebelum tahun 2020, di mana belum berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, setelah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, persentase beban pajak total tax untuk bentuk usaha perseroan terbatas maupun CP, firma, persekutuan perdata sama 22%. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana jika kita menggunakan bentuk usahanya itu adalah perseroan? Kita sama basisnya net income before tax 700 juta. Kemudian berlakulah tarif PPh orang pribadi. Nah, untuk tarif PPh orang pribadi ini
asumsi yang kita gunakan pengurangannya PTKP-nya dengan status K3. Ya. Jadi statusnya K3. K3 ini PTKP sebesar 72 juta. Jadi dengan kata lain, dalam rangka menghitung PPh orang pribadi atau personal tax, dari laba sebelum pajak 700 juta, jadi 700 juta kurangi dengan PTKP, nah kemudian sisanya dikalikan dengan tarif PPh orang pribadi. Yang tadi ada masih berlaku 4 lapisan, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Nah, kalau kalian hitung, maka kalian akan mendapat total beban pajak terutangnya adalah 133.400.000. Kemudian dikurangi dengan laba sebelum pajak, maka kita dapat laba setelah pajak 566.600.000. Kemudian kalau ini laba yang diperoleh oleh usaha perseorangan, tentu seluruhnya dimiliki oleh pemiliknya, ya, ownernya. Jadi dengan sendirinya 566.600.000 ini dimiliki oleh si pemiliknya, usaha perseorangan tersebut. Artinya tidak dikenakan pajak. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, total beban pajak pertama terhadap usaha 133.400.000, sedangkan yang ketika diambil atau dibagikan kepada pemilik itu tidak dikenakan pajak, maka total tax-nya sama dengan 133.400. Kalau dibagikan dengan net income before tax, maka untuk usaha perseorangan ini kalau kita perhatikan persentase beban pajaknya sebesar keseluruhannya sebesar 19%. Dari ilustrasi sederhana ini kalian bisa lihat, jadi kalau ingin membuka usaha, maka bentuk usaha perseorangan kalau kita nilai dari beban pajak jauh lebih menarik daripada bentuk PT atau CV, firma atau persekutuan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ini satu aspek ya, hanya faktor beban pajak ya. Itu menarik kalau jika kita menggunakan bentuk usaha perseorangan. Karena beban pajak lebih hemat. Saya berikan ilustrasi kedua, di mana asumsi tidak ada koreksi fiskal berlaku tarif pasal 31I. Seperti yang kalian ketahui, tarif pasal 31I ini adalah untuk yang memiliki peredaran bruto kurang dari 50 miliar per tahun. Ilustrasinya, peredaran bruto atau income itu 15 miliar. Kemudian ada harga pokok COGS, gross margin 300 juta, operating expense 125 juta, sehingga net income before tax, laba sebelum pajaknya 175 juta. Kita coba pisahkan 3 bentuk usaha. Karena kita mulai menghitung pajak. Perseroan berarti corporate tax, berlakulah pasal 31E. Nah, pasal 31E ini artinya apa? Kita harus pisahkan laba kena pajak ini, laba kena penghasilan kena pajak 175 juta ini kita pisahkan dua. Satu yang menggunakan rasio 4,8 bagi omset, ya. Kemudian sisanya yang kedua terhadap yang pertama, penghasilan kena pajak yang pertama, yang menghasil rasio 4,8 miliar tersebut. Saya kira saya tidak menjelaskan cara menghitungnya, karena tentu kalian sudah belajar di perpajakan 1 dan perpajakan 2. Ya. Nah, kembali ke corporate tax, perhitungan PPh badan terutang menggunakan pasal 31E. Jadi harus ada 2 tarif yang berlaku di sana. Tarif yang pertama adalah tarif pengurangan 50% kali 22%. Kedua adalah penggunaan tarif 22%. Nah, kalau kalian hitung, nanti kalian coba hitung ya. Saya tidak memberi perhitungan.
Hasilnya adalah 32.340.000. Net income before tax dikurangi dengan beban pajak terutang 32.340.000, maka laba setelah pajak adalah 142.660.000. Pembagian laba kepada pemegang saham atau disebut dividen tidak dikenakan pajak. Berarti keseluruhan bisa dikembalikan ke pemegang saham, yaitu 142.660. Sehingga kalau kita lihat total tax-nya 32 juta sekian, sedangkan pembaginya adalah net income before tax, laba sebelum pajak 175 juta, maka persentase beban pajak secara keseluruhan adalah 18%. Bagaimana dengan firma, CV, dan persekutuan perdata? Secara prinsip sama seperti perseroan terbatas PT. Sekarang kita coba perseorangan. Di perseorangan berarti kita mesti menghitung menggunakan tarif pajak orang pribadi, ya 4 lapisan, 5%, 15%, 25%, dan 30%. Dengan pengurangan PTKP K3 72 juta. Nanti kalian setelah menghitung pasti akan mendapat beban pajak terutang untuk orang pribadi sebesar 10.450.000. Laba setelah pajak 164.550.000. Nah, kalau kalian lihat hitung ke bawah, total pajaknya berarti 10.450.000, yaitu yang personal tax, tarik yang di usaha ditambah dengan terhadap pembagian laba kepada pemilik tidak dikenakan pajak 0. Berarti total tax-nya 10.450.000, net income before tax-nya 175 juta, kita ambil dari sini. Nah, rasio beban pajaknya yaitu 6%. Jadi kesimpulannya, kalau kalian perhatikan, saya beri 2 ilustrasi. Yang ilustrasi pertama, penggunaan pasal 17 yang omsetnya di atas, peredaran brutonya di atas 50 miliar. Ilustrasi kedua adalah tarif pasal 31E yang peredaran bruto atau omset atau penjualan kotornya itu kurang dari 50 miliar, sama menghasilkan data yang sama, yaitu di mana total beban pajak lebih efisien jika kita menggunakan bentuk usaha perseorangan. Oke, baik. Tentunya ilustrasi itu kita asumsikan pada angka-angka yang sangat sederhana ya, untuk memudah memahami bagaimana cara kita memilih opsi beban pajak yang serendah-rendahnya di antara pilihan-pilihan bentuk usaha, bentuk badan usaha. Ya. Saya kira itu.